Oke, kita bahas satu cerita transfer yang seru banget nih. Soal masa depan Marcus Rashford di Barcelona. Di satu sisi, performanya di lapangan oke banget. Tapi di sisi lain, harganya itu loh bikin pusing kepala. Jadi, mana yang bakal menang? Performa atau harga? Nah, sebelum kita bedah lebih dalam, ada satu hal penting banget yang perlu kalian tahu. Cerita ini kita angkat dari sebuah laporan berita yang, uniknya, bertanggal di masa depan, yaitu tahun 2026. Jadi anggap aja ini semacam studi kasus ya, buat lihat betapa rumitnya drama transfer di dunia sepak bola. Nah, ini dia inti konfliknya. Marcus Rashford kan sebenarnya mainnya bagus ya selama masa peminjaman. Harusnya aman dong. Eits, ternyata enggak. Status permanennya di Barcelona justru jadi tanda tanya besar. Aneh kan? Kenapa bisa gitu? Dan keraguan ini bukan datang dari sumber sembarangan loh. Ini langsung dari sang manajer sendiri, Hansi Flick. Kalau udah manajer yang ngomong gini, ini bukan sekedar gosip lagi, tapi udah jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang nggak beres di balik layar. Oke, kita mundur sedikit ya, biar paham konteksnya. Jadi Rashford ini kan datang ke Barcelona sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Di lapangan, wah dia lumayan sukses, produktif, bikin gol dan assist, kontribusinya nyata banget buat tim, meskipun nggak selalu jadi starter. Nah, karena performanya bagus inilah, situasi yang sekarang jadi makin bikin penasaran. Oke, kalau pemainnya tampil oke, terus apa dong yang sebenarnya dikatakan sama manajer Hansi Flick? Nah, disinilah letak kerumitannya. Jawabannya tuh ada di antara pujian dan keraguan yang dia lontarkan. Jadi, apa sih yang sebenarnya diucapkan Flick? Ternyata komentarnya itu jauh dari jawaban ya atau tidak yang jelas. Diplomatik banget deh. Coba deh, kita perhatikan kata-katanya. Di satu sisi dia memuji Rashford, tapi di saat yang sama dia sama sekali nggak mau berkomitmen soal masa depannya. Kalimat kayak, semua bisa terjadi, itu udah jadi bahasa klasiknya sepak bola, yang biasanya berarti, ada masalah nih di belakang. Jadi, satu hal yang pasti, ini masalahnya bukan soal performa. Flick sendiri udah bilang terang-terangan kalau dia puas sama kualitas dan kontribusi Rashford di tim. Jadi, kalau bukan di lapangan, berarti masalahnya di mana dong? Nah, sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya. Dan ya, seperti yang sering terjadi di sepak bola modern, semua ini ujung-ujungnya soal duit. Ini dia angkanya. 30 juta euro. Angka inilah yang jadi pusat dari semua drama ini. Ini adalah biaya transfer permanen yang sebenarnya udah disepakati di awal dalam klausul peminjaman. Harusnya simpel kan? Bayar, selesai. Tapi ternyata enggak. Dan disinilah terjadi tarik ulur. Barcelona yang kita tahu kondisi keuangannya lagi gak baik-baik aja, merasa harga segitu kemahalan. Mereka minta diskon. Sementara itu Manchester United bersikeras. Buat mereka kesepakatannya kesepakatan, gak ada tawar-menawar lagi. Ini udah kayak duel gengsi antara dua klub raksasa Eropa. Akibatnya ya gini, semuanya jadi menggantung. Si pemain dan kedua klub berada dalam ketidakpastian. Padahal akhir musim udah makin dekat. Waktu terus berjalan, tapi solusi belum juga kelihatan. Jadi kita rangkum ya situasinya. Pemainnya main bagus, manajernya senang, tapi klubnya malah alot soal duit. Ini bukan cuma cerita soal Rashford loh, ini cerminan sempurna dari sepak bola modern, di mana kadang-kadang neraca keuangan itu bisa lebih penting daripada logika performa di lapangan. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apakah Barcelona pada akhirnya bakal cari cara buat bayar harga itu? Atau mereka rela melepas pemain produktif cuma karena masalah uang? Nasib Rashford sekarang jadi pertaruhan dalam permainan poker tingkat tinggi ini. Jawabannya, kita tunggu saja di bursa transfer musim panas.